Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatia, NIM saya 42142011032, kelas Mekatronika A pagi semester 5. Di sini saya akan mengerjakan asesmen tengah mata kuliah mesin vision, yaitu dengan soal buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada data sheet menggunakan Hawk Feature Extraction dengan klasifikasi support vektor mesin atau SPM. Lalu dapat melakukan tuning parameter Hawk dan SPM untuk memperoleh performa terbaik. Lalu lakukan evaluasi performa menggunakan Leaf One Out Rows Validation atau LOCV dengan menampilkan confusion, matrix akurasi, precision, dan F1 score. Nah, di sini disuruh buat penjelasan terkait pemrosesan data dari datasheet, metode evaluasi LOCV, parameter yang digunakan PAOK dan SBM, dan terakhir perolehan hasil metrik evaluasi. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk programnya. Untuk tadi datasheetnya, soalnya kita ambil yang telah diberikan dari dosen, yaitu dari ini kita download. Nah, itu kita download, lalu di sini kita upload datasheet yang mana yang mau kita gunakan untuk kita tes dan try. Nah, di sini kita menggunakan, saya menggunakan Ernest Baymaker test dan Baymaker yang try. Karena saya udah upload, dan lalu kita tidak usah upload lagi. Yang belum silahkan upload. Nah, di sini uh, ya di bagian ini menjelaskan di sini berfungsi untuk memanggil berbagai fungsi ya di mana kita menentukan tools library yang akan kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, di bagian ini berfungsi untuk membaca dua file kan read nih, train data, read, test data di read. Jadi dia membaca dua file yaitu train data dan test data yang berisi gambar tulisan tangan dari datasheet MNIST. Nih. Oke, lanjut. Di bagian ini berfungsi data dibagi menjadi dua yaitu XY train dan XY test. Pada kode ini di sini kita menyeting atau menetapkan batas indeks untuk data pengujian. Artinya kita hanya menggunakan sebagian data dari keseluruhan data pengujian untuk mengevaluasi model kita. Di sini saya men-set minimum test sampelnya 500 dan max-nya tes 1000. Lalu di bagian sini berfungsi untuk membatasi suatu membatasi atau memilih sebagian dari data pengujian yang akan digunakan dalam pemrosesan evaluasi model. Jadi dia akan membatasi saat pemrosesan model. Nah, di sini kita membuat kode ini bertujuan untuk membatasi jumlah sampel data yaitu ini max sample trend. Kita membatasi batasnya 500. Lalu di sini untuk mendefinisikan sebuah fungsi Python bernama extract Hawk feature. Nah, digunakan untuk mengekstrak fitur Hawk dari kumpulan gambar. Nah, ini image ini adalah kumpulan gambar yang berisi yang akan diekstrak fitur Hawk-nya. Lalu di sini orientation yaitu jumlah gradien yang akan dihitung, yaitu kita ini membuat 9. Lalu pixel per selnya 8 kali 8, saya buat ke 8 kali 8. Lalu sel bloknya yaitu 2 kali 8, yaitu sel per blok ini jumlah sel dalam satu blok. Parameter-parameter ini akan digunakan untuk mengkonfigurasi algoritma Hawk. Oke, untuk nih untuk feature Hawk image atau Hawk image resize 28,8 itu fungsinya untuk mengetahui atau digunakan untuk menghitung parameter yang didefinisikan. Lalu di bagian sini untuk melakukan ekstraksi fitur Hawk
dari dua set data train, yaitu dan data extest. Nih. Lalu ini bertujuan untuk menstandarisasi fitur hoax yang telah diekstraksi sebelumnya dari data latih dan data uji atau data train ya, data train dan data test, agar model yang memiliki skala yang sama sehingga model dapat belajar secara lebih efektif dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, di bagian sini berfungsi untuk menginisialisasi sebuah model klasifikasi menggunakan algoritma support atau SVM ya. Nih, untuk menggunakan SVM. Nah, di sini tuh ada CLF menggunakan SVM SPC. Di sini CLF ini artinya adalah singkatan dari classifier atau pengklasifikasi variabel yang digunakan untuk menyimpan objek model SVM yang digunakan, yang baru dibuat. Lalu SVM SPC ini apa? Ini adalah fungsi dari library scikit-learn yang digunakan untuk membuat model SVM. Lalu kernel sama dengan RBF ini bentuk spesifikasi bahwa kernel yang digunakan adalah radial basis function atau RBF. Kernel ini sering digunakan untuk non-linear. Lalu C1 ini apa? Ini parameter C mengontrol tingkat regularisasi. Nilai C yang lebih tinggi berarti model kurang terregularisasi dan cenderung overfitting. Sedangkan nilai C yang lebih rendah berarti model model lebih terregularisasi dan cenderung underfitting. Nilai 1 adalah nilai default yang cukup sering digunakan. Untuk gamma sama dengan scale, ini parameter gamma untuk mengontrol seberapa jauh pengaruh satu sampel data terhadap sampel data lainnya. Gitu. Nah, untuk evaluation with LOCV itu berfungsi melakukan evaluasi terhadap model SVM evaluation with LOCV. Nah, ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap model SVM yang telah dibuat sebelumnya menggunakan teknik Leave One Out Cross Validation atau LOCV. Nah, di sini tuh dia membuat program yaitu low sama dengan leave one out, yaitu membuat objek low dari kelas leave one out. Objek ini akan digunakan untuk mengatur strategi cross validation. LOCV adalah metode cross validation di mana setiap sampel data digunakan sebagai data uji satu kali, sementara sisanya digunakan sebagai data latih. Lalu di sini ya apa ya ini untuk y_fred ini berfungsi untuk menyimpan hasil prediksi dari model untuk setiap sampel data. Lalu cross val predict ini fungsi yang digunakan untuk melakukan cross validation dan membuat prediksi pada setiap hole. Nah, untuk CLF ini berfungsi untuk model SPM yang telah dibuat sebelumnya. Lalu untuk how feature train scale yaitu fitur how dari data latih yang telah distandarisasi, yaitu train yaitu label kelas dari data latih. Lalu CVLO itu artinya menentukan bahwa cross validation yang digunakan adalah LOCV. Lalu tujuannya LOCV itu apa? LOCV itu untuk memberikan estimasi kinerja model yang lebih akurat dibandingkan dengan metode cross validation lainnya, terutama untuk dataset kecil. Jadi kita lanjut, yaitu calculate evaluation metric, yaitu menghitung berbagai metrik evaluasi untuk mengukur performa model SPM yang telah digunakan, yang telah dievaluasi menggunakan LOCV. Metrik-metrik ini akan berfungsi akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan model dalam mengklasifikasi data baru. Lalu nih, ini display resultnya. Dia akan menampilkan log result training data. Lalu
dia akan menampilkan confusion matrix, akurasi, yaitu nanti uh, kalau misalnya akurasi ya dia memasukkan data akurasi. Lalu precision, dia akan mencetak label precision diikuti dengan nilai presisi yang telah dihitung sebelumnya. Untuk recall, dia akan mencetak label recall diikuti dengan nilai recall yang telah dihitung sebelumnya. Begitu juga dengan F1 score. Nih, ini nanti tampilan hasilnya. Nanti setiap program ini di run untuk menggunakan tampilan ini. Lalu kita buat program setelah tadi program ini untuk menghasilkan sebuah plot, yaitu plot yang ini. Untuk menghasilkan sebuah plot berupa head map yang menampilkan metrik konfusi. Setiap sel dalam head map mewakili jumlah sampel klasifikasi dari satu kelas ke kelas lainnya. Di sini saya membuat sebuah figur kanvas untuk plot dengan menggunakan ukuran 10 kali 10 nih. 10 kali 10. Oke, lanjut. Jadi program ini berfungsi untuk memungkinkan kita untuk membandingkan secara visual antara hasil gambar asli dan representasi gambar tersebut dalam bentuk vector Hawk. Nah, gambar Hawk sering terlihat seperti gambar lebih abstrak karena hanya menampilkan informasi tentang gradients dan orientasi tepi pada gambar asli gitu. Nah, di sini dia fix access set variable plot subplot 2,10, fixed size sama dengan 15,9. Nah, itu berfungsi untuk artinya ya ini. Itu artinya adalah membuat figur kanvas untuk plot dengan ukuran 15 kali 5 inci. Figur ini dibagi menjadi dua. Nih, dibagi menjadi dua baris dan kolomnya 10. Untuk incinya tadi nih, untuk size-nya 15 kali 5. Nah, untuk plot original image itu tuh berfungsi untuk loop for pertama mengintegrasi melalui gambar asli gitu. Jadi menampilkan gambar asli ke dalam subplot yang sesuai gambar diubah ukuran menjadi 28,2 dikali 28 pixel dan ditampilkan dalam skala abu-abu. Nah, begitu juga dengan plot Hawk image. Oke, langsung untuk merunning programnya untuk dihasilkan. Di sini plot image with Hawk adalah nama fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu fungsi ini akan melakukan tugas membandingkan menampilkan gambar, bandingkan dan menampilkan gambar. Ini ada berisi XTS. XTS merupakan kumpulan data gambar asli yang akan kita gunakan untuk perbandingan. Lalu untuk Hawk image test yaitu ini, itu tuh berfungsi merupakan kumpulan data fitur Hawk yang telah diekstraksi dari gambar asli XTest. Oke, untuk title-nya yaitu original image itu hanya penamaan saja. Diberikan plot hasil. Jadi nanti dia akan tampil di sini. Ketika di run dia seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini data yang tadi, confusion matrix. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.